Nadia, apa lagi? Safitri Syarifah. Syarifah. Soalnya nih tulisan absen Anda ini kecil banget. Mata saya susah. Ya. Satu lagi siapa? Ada Zulfa Salsabila Zul ya. Yuniar. Udah, terusin. Betul. Zulfa. Oke. Kami beranggotakan 4 orang ya. Di next slide. Belum bisa? Masih terkendala? Nah, Mas Reza. Baik, untuk penjelasan pertama itu akan disampaikan oleh Nadia Firda. Tafadhali ya Ukti. Baik, Bismillah. Mohon izin Ustazah dan teman-teman. Di sini yang pertama, Ane akan menjelaskan sedikit tentang al-qawaid min nasab. Nah, nasab itu ilhaqu ya'in musyaddadatin bi akhiril ismi liddalalati ala makna al-intimai ilaihi ma'a kasrin maqablaha. Nah, maksudnya eh, nasab itu adalah menambahkan ya musyaddadah atau ya nasab yang bertasydid di akhir setelah isimnya dan untuk menunjukkan makna menyatunya isim tersebut atau keterikatan isim tersebut dan ditandai dengan harokat kasroh sebelum akhirnya. Contohnya di sini pada kata misro. Misro itu kan isim dasarnya kata dari negara Mesir. Nah, itu ketika kita nasabkan dengan menambahkan ya musyaddada atau ya yang bertasydid dan mengkasrohkan huruf sebelum terakhirnya. Mohon maaf Ustazah, Anda ulangi. Ini yang pertama itu contohnya ketika pada kata Mesir atau Misro. Nah, kita menasabkannya dengan menambahkan ya musyaddada atau ya yang bertasydid dan mengkasrohkan huruf sebelum terakhirnya. Jadi yang tadinya katanya Misro berubah menjadi Misriyun. Dan maknanya juga berubah dari yang tadinya hanya berarti Mesir berubah menjadi orang Mesir. Itu yang dimaksud dengan nasab. Seperti itu.
Dan nasab ini nggak terbatas pada satu tujuan aja. Jadi nggak cuma menasabkan pada suatu negara atau asal dari seseorang, tapi bisa berfungsi atau memiliki banyak tujuan. Sebelum itu kita masuk lagi ke istilah al-mansub dan al-mansub ilaih. Nah, mansub yang dimaksud di sini itu berbeda dengan mansub yang biasa kita kenal dengan huruf shad. Jadi yang mansub di sini itu mansub bisin, bukan mansub bisot ya teman-teman. Perlu diketahui. Nah, mansub ini huwal ismul ladzi lahikot bi akhiri alya al-musyaddada al-maksuru maqablaha lidalalah ala nisbati ila mujarradi minha. Maksudnya, al-mansub yang dimaksud di sini adalah isim yang sudah menyatu atau sudah dinasobkan dengan menambahkan ya musyaddada atau ya batasydid di akhirnya. Jadi yang tadi Ana sebut kata mis'iyun yang sudah dinasobkan itu adalah termasuk ke dalam mansub. Nah, sedangkan mansub ilahi itu apa? Mansub ilahi huwa al-ismul mujarrad qabla amaliyatun nasabi. Amaliyatu nisbati. Yaitu mansub ilahi di sini adalah isim yang belum dinasobkan atau belum ketambahan ya nisbah tadi. Nah, atau kata dasarnya. Jadi di sini contohnya al-misra'. Al-misra'-nya itu adalah mansub ilaihnya dan mis'iyun itu adalah mansubnya. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi Ana bilang, tujuan-tujuan nasab itu nggak terbatas hanya pada satu tujuan. Kalau yang selama ini kita ketahui kan biasanya menasabkan sesuatu hanya kepada negaranya, misalnya Indonesia menjadi Indonesiun, berubah menjadi orang Indonesia. Nah, ternyata agrodun nasab itu bukan cuma satu teman-teman, tapi ada 4. Nah, yang pertama itu nisbatus syakhsi ila watonihi au ila jinsihi au ila baladihi, atau penisbahan sesuatu kepada tanah airnya atau kepada jinsi di sini bisa jenis atau suku atau kepada negaranya. Misalnya di sini contohnya ada kata Najd. Najd itu salah satu negara bukan negara, salah satu daerah atau kota di Arab Saudi teman-teman. Kayak misalnya Jawa. Nah, Najd itu kan kata asalnya Najd. Nah, ketika kita nisbahkan menjadi Najdiyun, berubahlah menjadi orang yang berasal dari kota Najd tersebut. Atau pada kata Arabun, dinisbahkan menjadi Arabiyun dengan menambahkan ya musyaddada itu menjadi orang Arab. Atau pada kata Misra menjadi Misriyun. Bisa juga pada kata Indonesia dinisbahkan menjadi Indonesiun. Atau bisa juga pada kata suku, kayak misalnya Sunda. Dinisbahkan kepada Sunda tuh sebenarnya bisa juga teman-teman. Jadi Sundawiyun. Nah, bukan Sundiyun, tapi Sundawiyun. Nah, ini nanti ada kaidahnya lagi di belakang. Nanti dijelaskan lebih rinci lagi di belakang. Lalu yang kedua, penisbahan yang kedua yaitu nisbatul mar'i ila madatin takhassusihi. Tahassusihi. Afwan Ustazah. Ini penisbahan yang kedua yaitu menisbahkan seseorang kepada bidang yang dikuasainya atau bidangnya. Contohnya ini pada kata adabun. Adab itu kan artinya sastra. Nah, ketika kita nisbahkan menjadi adabiyun, berubahlah maknanya menjadi orang yang bergelut di bidang sastra atau sastrawan. Contoh lagi, nahwu berubah menjadi nahwiyun. Atau nahwu menjadi orang yang menguasai ilmu nahwu. Atau pada kata fannu itu kan seni.
Iya, Ustazah. Nggak ada yang menghalangi dia pakai tanwin ya. Fanun, Nah, Ustazah. adabun, nahwun, Nah, syi'run. Nggak ada yang menghalangi dia pakai tanwin. Jangan dihilangkan tanwin. nah, Ustazah, Afwan, Ustazah. Anda ulangi ya, berarti pada kata fanun, contohnya, atau yang artinya itu seni, berubah menjadi faniyun, atau orang yang bergelut di bidang seni, atau seniman. Nah, contoh lagi, sya'run menjadi sya'ariyun, seperti itu. Nah, Sya'run atau syi'run, ayo. sya'run, Ustazah. Sya' ya. Kalau sya'run apa? Rambut. Apa, Ustazah? Syi'run, jadi Iya. syi'riyun. Apa artinya? Syi'run. Penyair. Oh iya, puisi Ustazah. Syiarun kan Ya, puisi. ya Jadi penyair. syair. Syair udah bahasa Indonesia, syair. Ah iya, iya Van Ustazah. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya bukan cuma dua tuh tujuan-tujuan nasab ini, tapi ada dua lagi. Yang ketiga yaitu nisbatu syai'i ila aslihi alladzi minhu suni'a, atau menisbahkan sesuatu atau seseorang kepada apa yang dia buat. Contoh di sini pada kata zahabun atau emas dinisbahkan menjadi zahabiyun, menjadi orang yang biasa membuat emas atau pengrajin emas. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir penisbahan yang terakhir yaitu nisbatul rajul ila amalin yahtarifuhu wa yartaziku minhu, atau penisbahan seseorang kepada apa yang dia kerjakan atau profesinya, atau apa yang menjadi sumber rezeki atau pendapatannya. Misalnya pada kata jauharun, permata atau perhiasan. Nah, dinisbahkan menjadi jauhariyun, atau tukang emas atau tukang perhiasan, orang yang biasa membuat perhiasan, seperti itu. Contoh lagi pada kata fakihatun, buah-buahan, dinisbahkan menjadi fakihiyun. Nah, ini nanti akan dijelaskan lagi kenapa tamal butohnya hilang di sini, teman-teman. Nanti ada penjelasan lebih detail lagi di belakang. Tapi berubahnya itu bukan menjadi fakihatiun, tapi berubah menjadi fakihiyun, atau orang yang biasa menjual buah-buahan atau tukang buah, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada Ukti Safitri. Iya, syukran ya. Oke, Nadia. Jadi, sekarang kita masuk ke bagian an-nasab ilal maktum kita itaknit. Jadi, penisbatan kepada kata yang diakhiri dengan kata tak taknis. Nah, di sini ada penjelasannya. Idza aradtan nasab ilal isim maktum kita itaknis fahzif dal kita summa al-hikya an-nasab al-musyaddadah bil kalimati maqam mulahazati kasri ma qablaha. Jadi intinya tuh ketika ada suatu kata nih yang di belakangnya ada tamar butoh. Nah, ya-nya itu nggak serta-merta langsung dimasukkan, tapi dihilangkan terlebih dahulu taknya, tamar butohnya atau taknis, baru dimasukkan ya-nya. Oke? Nah, di sini ada contohnya. Makkatun. Makkatun itu Mekah. Nah, taknya Bacanya dihilang. bukan makatun ya. Makatuni nggak boleh pakai tanwin. Nanti Anda akan belajar. Ya. Anak maksudnya, syukran. Ya. Ini contoh yang pertama ada Makkatu, artinya Mekah. Nah, kemudian taknya dihilangkan, kemudian ditambahkan ya, jadinya Makiyun. Jangan lupa sebelum ya itu
harus kasroh. Jadi Makiyun. Makiyun artinya orang Arab. Oke. Nah, kita lihat contoh yang ada di sampingnya. Nah, tadi Makkah tuh jadinya Makiyun. Kemudian ada di bawahnya Al-Qahirah. Al-Qahirah artinya Kairo. Nah, taknya dihilangkan, yaknya dimasukkan, jadi Al-Qahiriyun. Oke? Kok alif lam pakai tanwin deh. Al-Qahiriyun. Guru Nah, nggak boleh salah ya. Anda jadi nah, guru sekarang gitu. insya Allah saja. Iya. Nah, jadi Al-Qahirah taknya dihilangkan, yaknya dimasukkan. Jadinya Al-Qahiriyu. Nah, Al-Qahiriyu artinya orang Kairo. Oke? Nah, contoh selanjutnya ada Fatimah. Fatimah isim dia, nama orang. Nah, taknya dihilangkan, yaknya yaknya dimasukkan menjadi Fatimi. Fatimi artinya apa? Nah, Fatimi itu orang yang dibangsakan kepada Fatimah, atau istilah simpelnya itu keturunan si Fatimah ini. Jadi keturunan Fatimah itu disebut dengan Fatimi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada handasa. Handasa artinya teknik. Nah, taknya dihilangkan, yaknya dimasukkan, jadinya handasi. Handasi artinya orang yang ahli di bidang teknik. Nah, contoh terakhir itu ada fakihatun. Nah, fakihatun artinya buah. Yang tadi sudah dijelaskan juga sama Uftidea, taknya dihilangkan, yaknya baru dimasukkan. Jadinya fakihiyun. Oke, sudah. Ini tentang an-nasab ilal maktum kita it-ta'niyah. Boleh Kalau nggak berani dibaca. baca Fatimah akhirnya apa yuk? Uh, Kok Fatimah? Fatimiyu. Sudah. Bukan. Kata Fatimahnya coba baca yang lengkap. Harakatnya sampai akhir. Tenang saja. Fatimiyun. Bukan, Kemudian, yang Fatimahnya. oh Fatimah. Hmm. Fat, Fatim, Fatimatu. Jangan dipanjangkan mahnya. Oh iya sudah apa? Fatimatu. Ya. Fatimatu. Pakai tanwin apa enggak? Enggak usah. Kenapa? Belum tahu ya. Nama perempuan, ya, nama. Nama itu apa bahasa Arabnya? Is, ismu usah. Ya, isim ya, betul. Tapi kalau nama kota, nama orang, nama daerah itu, nama lah pokoknya, itu disebut dengan isim alam ya. Kalau isim alamnya muannas, maka dia nggak boleh pakai tanwin. Kenapa Makkah tadi nggak boleh Makkatun? Ya, ini alam muannas namanya ya. Sama dengan Fatimah ya. Al-Qahirah kan karena dia pakai alif lam itu nggak jadi masalah. Ya kan kalau pakai alif lam nggak mungkin pakai tanwin ya. Iya, tapi kalau dia nggak ada alif lamnya, maka berarti kalau handasa kan bukan nama kota, bukan nama. Ya, Fakihah ya bu, enggak, bukan nama juga gitu. Ya, maka yang Makkah, Fatimah gitu, itu nama ya, nama. Kalau Makkah nama kota, kalau Fatimah nama orang. Termasuk tuh misalnya nama sungai, nama gunung, ya itu tuh namanya apa? Ismul alam. Jangan dipanjang-panjangin. Ainnya pendek, lamnya pendek. Ismul alam ya. Dah, sekadar tambahan. Masih ada? Berarti kalau misalnya tadi Al-Qahirah alif lamnya dihilangkan, jadinya tetap Nggak ada. tetap nggak pakai Ada yang saja. nggak boleh dibuang alif lamnya. Ada nama-nama kota Oh, yang memang dari sononya ada alif lam. Seperti kota
Al-Iraq jangan ada Irak gitu, nggak boleh. Kalau sudah ada alnya nggak boleh dibuang-buang. Tapi kalau udah nggak ada alnya dari sononya, nah jangan kita nambah-nambah nggak ada al Makkah gitu ya. Ya, ya. Hmm. Oke, Jazakillah khairan saja. Boleh di next slide. Ya, Oke, dilanjut ke eh, saudari Sarifah ya. Zulfa. Oh, nah, Zulfa. Oke. Syukran Safitri. Izin melanjutkan materi nasabnya ke slide berikutnya yaitu mengenai perubahan nasab ke dalam bentuk isim maksur. Di isim maksur ini terdapat 3 syarat dalam perubahannya. Ana bacakan in kanat al-alifu salisa faqulibatil alifu waw. In kanat al-alifu rabi'ah wa sakinan sani kalimatihi faqad takunu biqalbil alif waw. Wa qad takunu bihazfil alif wa qad takunu biqalbil alif waw. Summa zid alifan qablal waw. In waqa'at rabi'ah mutaharikan sani kalimatiha aw waqa'at khamisah aw sadisah fa huzifatil alif. Jadi maksudnya di sini isim maksud ini ada 3 bentuk. Yang pertama itu jika satu kata ini terdiri dari 3 huruf. Contohnya di sini yaitu yang paling atas riba. Riba ini terdiri dari 3 huruf di mana 3 huruf di mana huruf alifnya ini terdapat di huruf yang ketiga. Perubahannya ini adalah alifnya ini tinggal kita ganti dengan huruf waw. Jadi riba menjadi ribau. Nah, ribawinya ini tinggal kita tambahkan ya musyaddadah menjadi ribawiyun. Kayak gitu. Nah, untuk bentuk yang kedua, di sini maksudnya jika satu kata ini terdiri dari 4 huruf. Jadi yang tadi kan riba itu terdiri dari 3 huruf. Bentuk yang kedua ini terdiri dari 4 huruf. Contohnya yaitu kata kisro. Kisro di sini terdiri dari 4 huruf. Yang terdiri dari huruf sinnya ini, huruf yang kedua berupa berharokat sukun dan alifnya ini terdapat pada huruf keempat. Maka perubahannya ke dalam isim maksur bisa menjadi 3 kemungkinan, yaitu dengan cara alifnya ini diubah menjadi wawu, dan yang kedua alifnya ini dihapus, jadi langsung kisriyun, atau bisa juga dengan kemungkinan yang ketiga, yaitu alifnya diubah menjadi wawu, terus ditambah juga dengan alifnya ini diubah menjadi wawu, lalu ditambah alif sebelum wawu. Jadi ditambah 2 huruf, alif dan juga wawu, menjadi kisrawiyun. Kayak gitu. Jadi bentuk yang kedua ini kalau terdiri dari 4 huruf, dengan huruf kedua berharokat sukun dan alifnya terdapat di huruf keempat, maka perubahannya bisa menjadi 3 kemungkinan seperti kisriyun atau kisrawiyun, atau bisa juga dengan kisrawiyun. Kayak gitu. Nah, untuk bentuk yang ketiga, maksudnya di sini adalah jika alif terdapat di huruf keempat. Seperti contohnya pada kata Kanada. Di sini terdapat 4 huruf dan alifnya ada di huruf keempat. Maka perubahannya bisa kita ganti alif dengan langsung diubah menjadi ya musyaddadah. Yang tadinya Kanada jadi Kanadiyun.
Dan juga di sini ada catatan kalau hurufnya itu ada 5 atau bahkan 6, ya Faransa atau Amerika atau Nigeria. Nah, itu perubahannya bisa alifnya kita hapus dan juga kita ganti dengan ya musyaddada. Seperti Faransa jadi Faronsiun, Amerika jadi Amrikiyun, Nigeria jadi Nigeriun. Kayak gitu. Boleh dilanjut? Nah, di sini terdapat tabel penjelasan lebih detailnya lagi tentang perubahan dari nasab ke isim maksur atau ya dimansubkan. Tadi sudah Ana Saya ralat jelasin. dikit ya. Memang dirubah ke isim maksur. Eh, ke mansub, Prof. Anda belum jelasin apa yang dikatakan dengan isim maksur. Perubahannya ada dihapuskan alifnya lalu ditambah dengan Bukan. Isim maksur itu isim apa? isim maksud itu dengan ditambahkan ya musyaddada, Prof. Benar Itu nggak, Prof? isim mansub. Yang isim akhirnya alif, Prof. Nah, itu dulu dijelasin. Ma huwa ismul maksur. Apa? Eh, Ismun ismun maktumun maktumun bil bihasbil alif. bil alif kok bihazfi. Isim yang diakhiri dengan alif. Nah, belum paham Anda ya? Isim Nah, yang gimana nih diakhiri dengan kelompoknya nih? Jelasin dulu. Jadi, apa yang dikatakan isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif. Sekarang riba diakhiri oleh alif enggak? Berapa, Prof? Riba itu diakhiri oleh alif enggak? Iya, diakhiri Iya. dengan alif. Kisra diakhiri oleh alif enggak? Iya, diakhiri dengan alif. Iya. Kanada diakhiri alif enggak? Iya, Faransa diakhiri alif enggak? iya, Amerika diakhiri alif enggak? iya, Nigeria diakhiri alif enggak? iya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Isim Kesimpulannya, maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Itu dulu yang dijelasin. Nah, sama enggak kondisinya perubahan dari isim mansub ileh ke isim mansub? Nah, itu. Tadi udah dijelasin ya, apa itu isim mansub ileh? Yang belum dinasabkan, Nah, Ustazah. yang belum dinasabkan. Sedangkan isim mansub, kalau tadi kan udah diterangin oleh si Nadia, cara merubah, kita udah tahu istilah mansub ilaih arti isim yang aslinya. Kemudian ditambah ya nisbah, maka dia berubah namanya isim mansub. Ya, hati bacanya jangan pakai shot gitu ya. Bisin, isim mansub. Mulutnya harus ini gitu ya, tipis ya. Ya. Supaya teman Anda nggak bingung gitu. Apa bedanya kajian tadi dengan sekarang? Tadian tadi itu adalah isim biasa gitu ya. Sedangkan ini dia punya nama. Nah, ini memang ada kekeliruan sedikit di dalam kurikulum barangkali ya. Sedangkan nanti masalah kapan dijelaskan ada 3 jenis isim itu dilihat dari
huruf akhirnya itu terbagi 3 gitu. Ada namanya isim maksur. Nah, itu dulu dijelasin. Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif. Ini kan judulnya apa? Ini malah di judulnya mangkus dulu ya. An-nasabu ilal mangkus wal maksur wal mamdud. Apa itu isim mangkus? Nah, judulnya dulu dijelasin. Apa itu isim mangkus? Isim yang diakhiri oleh ya. Apa itu isim mamdud? Isim yang diakhiri oleh apa? Alif, waham, zah gitu. Nah, ini punya kaidah tersendiri. Ya udah terusin. Siapa tadi? Ayo. Maaf ya. Saya potong Baik, supaya Pak. saya supaya nggak bingung. Karena Anda mengatakan tadi diubah ke isim maksur. Bukan ya. Ini udah dari sononya. Isim itu seperti itu gitu. Ya. Maka nama saya masuk isim maksur nggak itu? Yumna gitu. Masuk nggak? Masuk. Masuk. Iya gitu ya. Dah, silakan terusin. Syukron Prof atas pencerahannya. Iya. Baik, izin melanjutkan. Jadi isim maksur ini adalah kata awal yang berakhirnya itu dengan alif. Seperti yang sudah dijelasin di slide sebelumnya, di sini kita bisa lihat tabel bagaimana cara perubahannya, bagaimana cara menasabkannya eh, dengan cara alifnya ini kita hilangkan menjadi huruf wawu, lalu kita tambahkan ya musyaddadah. Yang tadinya riba jadi ribawi, lalu ditambah ya musyaddadah ribawiyun. Isro kita ubah menjadi 3 kemungkinan, bisa dengan kisrowiyun, kisriyun, atau kisrowiyun. Lalu Kanada bisa kita ubah menjadi menghilangkan huruf alifnya, Kanada, lalu kita tambahkan ya musyaddadah, Kanadiyun. Jangan lupa untuk mengubah huruf sebelum ya musyaddadah menjadi berharokat kasroh, Kanadiyun. Seperti sama halnya dengan Faransa menjadi Faransiyun, Amerika menjadi Amrikiyun, dan juga Nigeria jadi Nigiriyun. Apa Kurang lebih bedanya riba, Kisra, Kanada, Faransa, Amerika, Nigeria? Apa bedanya itu? Isi maksurnya. bedanya terdapat di jumlah hurufnya, Prof. Ya. Yang kalau riba namanya apa? Riba Alifnya terletak pada huruf ketiga. alif Kalau yang Kisra, terdapat pada huruf ketiga. Kalau Kisro, Kisra, alif yang terdapat pada huruf keempat, tapi huruf keduanya mati. huruf Nah, itu tuh. keduanya Ya, eh, kis, ro. mempunyai harf Ya, sukun. ya. Kemudian kalau Kanada, Kanada, alifnya terdapat pada huruf keempat dan huruf keduanya ini berharokat selain ya eh, berukat sukun fathah gitu ya. seperti Ya, itu bacanya berharakat lah gitu ya. alif. Sedangkan Faransa apa? Faransa ini ada 5 huruf. Iya, Alif ini terdapat pada huruf kelima ya. dan huruf keduanya berharokat fathah. Nggak ada itu lagi. Cukup pokoknya alifnya pada huruf kelima, alifnya huruf keenam. Nggak ada bersyarat-syarat yang lain gitu, harakat gitu ya. Jadi cukup kalau alifnya berada pada huruf kelima dan keenam, maka apa yang terjadi? Maka alifnya ini tinggal dibuang dan diganti dengan Iya, lam syaddadah. ya ditambah, ya ditambah dengan ya musaddadah kemudian dikasrahkan sebelum akhir ya. Ya. Baik, Prof.
Eh, Oh ini kurang apa lebih. maksudnya ini? Nigeria. Nigeria menjadi Nigeriun. Artinya dibuang alif dan ya gitu ya. Iya, iya, Prof. Kalau Amerika hanya dibuang alif. Faransa juga dibuang hanya alif gitu ya. Ya. Ya, begitu, Prof. Nah, terus Eh, untuk slide selanjutnya, insya Allah akan diteruskan oleh teman Ana, yaitu Syarifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya menasabkan isim mangkus. Sama seperti Ustazah eh, bilang, isim mangkus adalah isim yang diakhiri ya sebelumnya kasrah. Eh, Kaidah pertama, in kanatil ya'ul manqusah taqa'u thalithatan fil kalimah fatuqlabu wawan maksurah wa maftuhan ma qablah. Contoh, eh, artinya jika ya manqus berada pada huruf ketiga di kata, maka diganti waw maksurah dan difathahkan huruf sebelumnya. Contohnya diganti ar- waw maksurah. Oh, maksurah. Iya, iya, iya. Ya, terus terus. contohnya ar-radi jadi ar-radawi, asyaji jadi asyajawi. Kemudian kaidah kaidah kedua, in kanatil ya'u taqa'u rabi'atan fatuhdhafu al-ya'u aw tuqlabu wawan. Jika eh, ya manqus berada pada huruf keempat, maka maka ya dihilangkan, kemudian diganti waw. Contohnya al-qadi, bisa jadi al-qadi atau al-qadawi. Kemudian kaidah ketiga, jika ya berada pada huruf kelima atau keenam, maka man, ya mantusnya dihilangkan. Contohnya al-mustaqsi, al-mustaqsi. Jadi al-mustaqsi. Selanjutnya, nah di tabel ini lebih jelaskan ar-radi sama asyaji manqus ya uhu thalithah. Ar-radi sama asyaji isim manqus yang ya-nya ada pada huruf ketiga. Eh, Pertama, cara menasabnya, eh, ya-nya diganti jadi waw, kemudian ditambah ya musyaddadah. Kemudian contoh yang kedua, al-qadi, huruf ya-nya diganti waw, kemudian ditambah ya musyaddadah. Atau ya-nya dihilangkan, kemudian ditambah ya musyaddadah. Contoh keempat, al-muhtadi, sama juga sama al-mustaqsi, ya-nya dihilangkan, kemudian ditambah ya musyaddadah. Selanjutnya menasabkan isim mamdud. Isim mamdud adalah isim yang diakhiri alif dan hamzah. Kaidah pertama, jika idza in kanatil alifu litanits alifu ta'nits mamdudah faqulibatil hamzatu wawan 'inda nasab. Jika
alif, jika alifnya adalah alif taknis, maka di diganti jadi wow. Contohnya hamra. Hamra mudzakarnya ahmar. Maka hamra itu alifnya alif taknis. Maka eh, hamzanya diganti jadi waw, kemudian ditambah ya tasydid. Kemudian kaidah kedua, in kanatil hamzatu asliyatan fabaqiyat 'inda nasab. Contohnya artinya jika hamzanya asli maka eh, tetap tidak dihilangkan. Contohnya kata insya itu masdar ansya'a yunshi'u, hamzah hamzah di akhirnya itu hamzah asli. Maka tetap dan ditambah ya musyaddadah. Jadinya insya'i. Kemudian kaidah ketiga, in kanatil hamzatu munqalibatan minal asli wawan kanat amya'an fabaqiyat 'inda nasabi aw qulibat wawan. Eh, jika eh, hamzahnya eh, aslinya waw atau ya, maka diganti waw. Kemudian ditambahkan ya musyaddadah. Contohnya doa dari da'a yad'u. Maka tinggal diubah ke waw kemudian tambah tasydid atau eh, tidak dihilangkan tinggal kemudian ditambah ya tasydid. Du'ai atau da'awi. Du, Ah, duawi. du'awi. Du'awi. Ah, baik. Oke, syukran ya Sarifah. Ini cepet banget ya udah kata terlibat. Semoga teman-teman semua udah mahamin apa yang telah disampaikan. Dosennya kilat ya. Oke, jadi eh, di sini ada dua tadribat. Yang pertama itu insib ilal kalimati Unsub. unsub. Oh, nah, saja. Unsub ilal kalimati al-atiyati muwaddihan qawaidaha. Jadi di sini teman-teman disuruh untuk uh, ini membentuk kata isbat dari kata-kata yang tertera. Oke, udah paham ya? Yang pertama itu ada kata contoh. Contoh. Contoh itu salah satu kota di Mesir. Ini ada yang mau langsung jawab atau Ana contohin dulu? Oke, Ana contohin dulu ya. Jadi di sini ada kata contoh. Nah, contoh ini jika dinisbahkan menjadi ini, wait, Ana lihat ini dulu. Menjadi tontiyun. Tontiyun. Itu bisa jadi tontiyun. Kenapa? Karena huruf keduanya kan sukun nih. Huruf keduanya sukun, kemudian diakhiri dengan alif maksurah. Nah, jadi alif maksurah ini bisa dihilangkan, kemudian langsung ditambah dengan ya bertasydid. Jadi tontiyun. Jangan lupa dikasrahkan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua itu bisa jadi aja tontowiyun. Kenapa jadi tontowiyun? Karena ini alif yang di belakangnya itu diganti menjadi wa
kemudian ditambah ya tasydid. Jadinya tontawiyun. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu tinggal ditambahin aja alifnya sebelum waw. Jadi tontawiyun. Oke? Ini untuk soal pertama bisa jadi 3 jawaban. Tapi yang lain itu cukup 1 atau mungkin nanti ada yang 3 juga. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Khadra'un. Khadra'un artinya Dotnya mati ya. Khadra'u. oh iya, khadra'u artinya Sama dengan hijau. hamra'u. Ya. Nah, Mas Azra. Oke, untuk soal yang kedua ada yang mau menjawab? Ana ukhti. Iya, tafadhali ya ukhti Aisyah. Syukran ukhti al fursah. Al-jawab khadrawiyun. Sahih ana ukhti. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kalau yang tadi udah dijelasin nama ukhti Sarifah, yang hamra'u dia menjadi hamrawiyun, jadi hamzanya itu diganti sama huruf wawu ukhti. Terus ditambahin ya musyaddada. Benar gak ukhti? Limaza. Belum limaza. Kenapa? Kenapa hamzah ganti waw? Nah, ada yang lupa kaidahnya. Baca lagi deh. Apa kaidahnya? Karena hamzah taknis bukan sagah. Jadi dia karena Hamzahnya. muannas. Yang Ya, taknis hamzahnya, apanya? Hamzah atau alif? Alifnya Ustazah Afwan. Iya. Li'annal alif alifut ta'nis. Apa pengertiannya alif ta'nis? Ayo. Kita mendengar ya ada ta ta'nis, ada alif ta'nis. Apa pengertiannya tuh? Tadi udah disinggung oleh teman Anda. Tanda mu'annas itu ya. Jadi ada isim itu tanda mu'annasnya bisa ta marbutoh ya. Mudarrisun muzakkar, mudarrisatun mu'annas. Dan tadi apa kata temannya tadi? Muzakarnya ahmar. Mu'annasnya apa? Hamro. Berarti alif itu tanda mu'annas. Paham? Jadi jangan sebut-sebut aja alif taknis saja. Maksudnya apa? Alifnya penanda mu'annas. Karena muzakarnya adalah ahmar. Ya, ya Aisyah. Apa ini? Kanitatillah. Ya, panjang namanya. Ya. Ya, silakan terus. Baik, syukran ya Ustazah wa ukhti Aisyah. Selanjutnya ada Libya. Nah, yang mau langsung jawab? Libya. Afwan ukhti yang Kalau udah, Libya ya kan? naam, ya akhi. Afwan boleh jawab? Tafadhal, tafadhal. Libiyun. Nah, kenapa tuh akhi? Yang alif di akhirnya itu maksur kan bentuknya. Itu dihilangin bil habas. Gimana? Utifat. Karena ini bentuknya khumasi. Bukan bentuk. Terletak di huruf kelima. Gitu ya. Nah. Ustazah Afwan. Alifnya berada pada huruf kelima. Maka dia dibuang. Termasuk ianya juga dibuang ya. Jadinya tinggal libiyun.
Ya sama dengan Indonesia, ya-nya dibuang juga Indonesian gitu ya. Ya. Ianya dibuang juga ya Ustazah? Apa? Iyo, Diganti sama ya Libyan. itu ya Iya, musyaddadah itu. iya ganti dengan ya musad dada. Karena nggak mungkin gimana, nggak ada juga Libyan gimana bacanya gitu ya, mubazir gitu ya. Berarti kan ada tiga ya di situ gitu, maka dibuang satu sehingga menjadi Libyan. Orang Libya. Muhammad Qaddafi Libyan. Tahu Muhammad Qaddafi? Nggak dengar? Nggak tahu? Nggak ya? Almarhum dia sih udah meninggal, yaitu mantan presiden Libya terkenal itu ya, Muhammad Gaddafi yang pernah menyumbangkan sebuah masjid tuh di dekat Sentul sana ya, Masjid Muhammad Gaddafi. Cari deh ya. Ya. Lah terus. Baik, syukran ya Ustazah. Eh, aja Hmm. ke nomor 4, yaitu Salma. Ada yang mau langsung jawab? Salma, Salma. Anak ukhti, Baik, tafadhal ya Akhi Firdaus. baik. Salma menjadi Salmiyun karena eh, di anna al alif robiah, huruf alifnya alif maksurahnya terdapat di huruf keempat. Kemudian huruf keduanya itu sukun, barakat sukun. Anihi sakin. Kemudian di kolbil alif wawun, wawan, bisa salmiyun, bisa salmawiyun, bisa juga salmawiyun. Gitu. Ma maknahu salmawiyun. Salmawiyun, orang-orang yang tahu saja Salma. Kayak kelompok Salma. Salma itu Oh, nama orang ya. oh, nama orang. Atau keturunan Salma. Pengikut Salma gitu Oh, ya. Ya, nama saya. ya. Maaf ya saya langsung aja supaya yang salah-salah dikit itu nggak ditunggu. Ntar saya lupa gitu. Jadi saya langsung koreksi di saat itu juga supaya nyambung langsung ya. Jadi saya maaf tadi waktu presentasi langsung saya tegur gitu supaya nggak ketinggalan yang salah itu nanti jadi apa namanya jadi dianggap nggak salah nanti kan repot ya. Ya sudah ya silakan terusin. Siapa tadi yang memimpin? Baik, Ustazah. Ya Oke, langsung nomor 5. Safit. Ya. Ayo, yang nomor 5. Naur Safitri, Baik, tafadhal ya Ukhti Naurah. Fitdotun jadi Fitdiyun. Kenapa tuh Ukhti ya? Li'annahu maktumun bita ita'nis lizalik bita uta'nis summa zada ya nasab firoma qoblaha. Ma maknahu. Karena dia berakhiran ta uta'nis atau ta marbutoh, maka dari itu taknya dihilangin terus ditambah ya nasab terus sebelumnya dikasrohkan. Bukan makna fiddiyun itu apa gitu. Bukan disuruh Oh, nerjemahin. Ma makna Fitri, fiddiyun. gak tahu saja. Tanya Mas Fitri apa itu Orang-orang artinya? Perak, Naurah. Jadi apa jadinya fiddiyun? apa tadi Sapitri? Maaf. Perak.
Fiddah perak. Jadi kalau fiddiyun Berarti orang yang tukang perak gitu yang bikin tukang perak. iya ya yang bikin perhiasan dari perak namanya fiddiyun. Keahliannya di situ gitu ya. Paham? Nah, apa nih? Naura ya. Ya terusin. Bagus nih ya. Iya, Ustazah. Oke, Mm-mm. lanjut ke nomor 6. Ada yang mau nomor 6? Kalau nggak ada ditunjuk. Oke. Oke, nah tunjuk aja ya. Izin Ustazah dan teman-teman. Nomor 6, Najmi. Tafadhal ya, akhi Najmi. Oke. Al-mushtari dinasabkan jadi al-mushtari. Itu ya-nya itu tasydid. Alasannya kenapa? Caranya gimana? Itu pertama ya aslinya itu dihapus, habis dihapus ditambahin ya musyaddadah. Kenapa dia push? Karena dia tuh berasal dari isim apa tadi? Isim mangkus ya? Ya, isim Ya, mangkus. iya mangkus. Tapi kenapa dibuang? Oh, ini biar kagak ada 3 ya. Loh. Karena ianya berada pada huruf ke Oh, iya, karena ada yang itu di huruf kelima. Iya, jangan lupa alasannya. Ya, ya. Apa artinya itu? Al-mustariyu. Orang yang suka membeli mungkin. Kerjaannya beli aja ya. Keahliannya tahu dia milih barang segala ya. Ya, ya. Terus Berarti orang Indonesia. orang Indon. Benar. Suka jajan, suka belanja. Oke, nomor 7, Ridho. Ada yang mau menjawab? Anda Nomor mau coba 7. Sapitri? Baik, tafadhal ya, akhi Lukman. Ya, baik. Terima kasih, Ridho. Dia karena alifnya berada di huruf ketiga, maka Tunggu dulu, isim apa itu? dia isim maksur, saudara. Iya, gitu dulu. Ridho adalah isim maksur. Terus apa lagi? Dia isim maksur yang alifnya itu terletak di huruf ketiga, maka alifnya diganti menjadi wawu, menjadi Pak. ridhawiyun, saudara. Ya. Tahu nggak artinya ridawiyun? Pencari ridho, saudara, atau Boleh jangan mencari ridho. Atau memang ada nama bapaknya si Ridho gitu. Kelompoknya kelompok ridho gitu. Ya. Nah, terus. Baik, syukran ya, akhi Lukman. Ustazah, lanjut ke nomor 8. Ayo, ada yang mau jawab nomor 8? Langsung saja. Oke, kayaknya emang suka ditunjuk ya. Oke, yang muncul duluan nih. Uh, Akhi Baldan, tafadhal. Awan, sebentar. Tak pikir. Ah, ibtida. Ibtida itu jadi Isim eh, apa dulu? isim mamdud bukan saja. Ya. Gitu Isim cara mamdud. menjawabnya. Sebut dulu jenis isimnya gitu ya. Ya, eh, ibtida itu isim mamdud. Kalau dinisbahkan jadi ibtidaiyun. Kenapa nggak diganti hamzahnya dengan waw?
Kenapa ya? Tahu nggak? Tahu nggak Eh, alasannya? karena Oh ada nggak ini kan, ibtidawiyun gitu ya? Kenapa nggak boleh diganti dengan waw? karena termasuk isim mamduda mungkin, isim mamdud Ustazah. Mamdud semuanya macam-macam tadi mamdud mah. Tadi hamrawiyun gitu. Ganti hamzahnya dengan waw. Kalau ini kenapa nggak diganti dengan waw? Ya ada yang Eh, bilang ya. Anda nggak dengar tadi kali ya. Ketahuan. Ketahuan nggak nyimak no ya. Siapa nih? Baldan? Ada yang bisa menjawab kenapa? Karena hamzahnya asli Ustaz. Iya, hamzahnya asliyah ya. Laisat mungqalabah. Apa artinya laisat mungqalabah? Apa arti mungqalabah? nggak bisa diganti Ustazah. Bukan pengganti. Jadi hamzahnya bukan hamzah pengganti, tapi hamzah asli. Apa fi'il madinya tuh? Masih ingat nggak? Nah, kembalikan aja ke fi'il. Apa fi'ilnya itu? Supaya tahu kita itu asli apa tidaknya, kita kembalikan ke fi'ilnya. Apa fi'ilnya? Ibtada'a Ustazah. Iya, ibtada'a. Itu adalah mazid. Mazid berapa huruf tuh? Biharfain Ustazah. Baik. Ma mujarraduhu. Bada'a Ustazah. Iya, itu dia. Jadi kita tahu bahwa hamzahnya hamzah udah dari sononya, bukan pengganti gitu ya. Terusin, Safitri. Saya Ustazah. Oke, Ya, nomor 9 itu ada binaun. iya. Oke, ada yang mau menjawab? Binaun. Coba lagi ya, lagi Sapitri boleh nggak? Boleh. Boleh, Baldan. Mau Kalau 3 lagi kali, 5 semangat, kali? ayo. Hmm, Seru. iya, Ya, eh, binaun itu isim mamdud ya, ya. isim mamdud. Untuk nisbahnya itu dinisbahkan menjadi binaiyun. Nah, binaiyunnya karena kenapa nggak diganti? Karena hamzahnya itu hamzah asli, sama seperti sebelumnya ya. Berani banget ya Anda ya. Cari dulu apa fiilnya, benar nggak hamzah asli? Anda nerka-nerka aja. Coba dulu Ustazah, saya cari dulu. Ya, Bukan termasuk ya. apa? Bentar saja. Eh, oh, Apa fiil asalnya itu madinya itu? Ini fi'il madinya masdar itu ya, ini masdar. Apa fiil madinya? fi'il madinya itu bana. Banaan. Masa isim pakai tanwin? Apa Ustazah? Ya.
Masa pakai tanwin, fiil? Anda ada aja ini, Baldan. Tadi bacanya banaan. Emang begitu, fiil? Bana Ustazah. Hah? Fiil aslinya itu bana. 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 Ada nggak hamzahnya? Bana. Hamzahnya itu eh, nggak ada. Nggak ada. Tiba di masdar kok ada hamzah. Berarti hamzahnya apa? Hamzahnya Kalau bana itu fiil apa? Ayo. Udah belajar di salah bana satu. itu fiil madi Ustazah. Ya, Madi apa namanya? Dia punya nama lagi. Madi nakis ya. Nakis. Apa mudhari'nya? Mudorinya itu ya beni. Ya benih. Berarti alifnya berasal dari Alifnya berasal dari ya. ya. Berarti binaun ini mungkolabah hamzahnya atau asliyah? Mungkolabah. Nah, asalnya apa itu binaun? Binayun. Binayun. Berarti kalau diberi ya nisbah, bagaimana tadi? Kalau misalkan di ya nisbah, hamzanya tetap ya Ustazah. Hamzanya tetap ditambahin ya. Jadi apa jadinya? Binaiyun. Iya. Boleh nggak binawiyun? Eh, boleh Ada nggak ya? udah ketinggalan lagi informasi namanya. Ada dua macam dia. Kalau Boleh. hamzahnya mungkolabah, ada dua kemungkinan. Bisa tetap hamzah atau hamzahnya diganti waw. Jadi bisa dua. Bisa binaiyun, bisa binawiyun. Oke. Ya. Apa artinya binaiyun? Eh, ini ya, yang orang-orang yang bangun apa? Tukang bangunan ya. Ya, tukang bangunan, tukang kuli. Ya, ya. Ntar belajar yang benar ya, Baldan. Kamu Iya. ngobrol tadi ya, Tadi ketinggalan. ketinggalan ya. Ya, dah. Nanti benar belajar lagi yang benar ya. Ya, Ustazah. Ya, kembali ke Fitri. Nah, awas saja. Oke, langsung ke Asik ya belajarnya ya. iya, Ustazah. Tapi perlu 2 kali pengulangan. Iya, makanya tadi gurunya kilat gitu ya. Padahal Gurunya kilat ya. udah 3 kali ngelihat penjelasan Ustazah. Iya. Yang ke-10 itu ada eh mana ya? Oke, yang ke-10 boleh langsung dijawab. Yang udah menjawab boleh lagi ya. Ini bagus nih banyak latihan jadi banyak macam-macam. Jadi dicampur aduk gitu ya. Jadi bagus. Anda dilatih berpikir gitu. Tadi konsepnya kan macam-macam tadi gitu. Sekarang tiba di soalnya berbeda-beda gitu ya. Jadi bagus nih ya. Bisa yang nomor Nah, berapa ini 10 ya? 10. Ya. Silakan. Ayo ada yang mau menjawab atau ditunjuk lagi ya? Tunjuk aja lah biar cepet. Nah, Ustazah. Siap. Yang ke-10 eh Ukhti Hafsah. Tafadhali ya Ukhti. Nah, Ti. Habasyah itu dari isim makhtum bita taknis. Jadi mansubnya Habasyiyun. Ti. Benar bukan? Benar nggak tuh Fitri? Fitrinya kemana? Sahih Ustazah. Tadi Iya. batuk-batuk. Apa artinya dulu tuh?
Ma maknahu. Habasyah itu negeri Ustazah apa? Nggak Iya. tahu saya nanya sama ibu guru gitu. Saya sekarang jadi murid gitu loh. Ayo, nggak tahu ya. Wah, gurunya belum Eh, tahu nih. Iya, itu memang dia nama negeri ya. Jadi kalau Habasyah, Habasyun orang Habsyi. Nah, tapi bahasa Inggrisnya apa itu? Ethiopia ya. Aneh gitu ya, orang Ethiopia. Sebetulnya nggak jauh dari Yaman ya, tapi dibatasi oleh Laut Tengah gitu ya. Apa? Laut Merah gitu ya. Semenanjung Arab kan ada ujungnya itu Yaman ya. Kemudian sebelah sininya itu Ethiopia ya. Udah, terus nomor 11. Nanti anak Oke, bahasa nomor Arab harus 11. tahu peta Arab ya. Peta negara Arab tuh harus dipelajari ya. Oh, negara-negara mana saja yang menggunakan bahasa Arab kita harus tahu ya. Sudah, terus Fitri lanjutkan. Bisa insya Allah. Oke, yang ke-11 ada Samaun. Samaun ini sering banget kita temui ya. Ayo, ada yang mau menjawab? Mau, Atau mau. Oke, tafadhol ya Akhi Najmi. Oke. Samaun dia dari isim mamdud. Mamdud dan caranya adalah diubah huruf jadi waw. Jadi sama eh, ya oke, ntar. Ini hamzahnya ini hamzah munqalabah karena aslinya itu samawun. Jadi bisa dua, bisa sama Min iyun aina arafta Samawun. eh, dari ilal kemarin Ustaz. Dari fiilnya gitu. Iya, Apa fiilnya? sama Yasmi. Sama Yasmu. Yasmu. Oh iya, Oh Yasmu. Bang. Yasmi. Ya. Ya, bisa jadi Jadi sama apa? iyun atau enggak sama wiyun. Iya. Jadi dia ada dua kemungkinan. Sama dengan bina tadi itu ya. Cuma kalau bina itu hamzahnya berasal dari ya. Tapi kalau sama hamzahnya berasal dari wow gitu. Tadi tidak pengaruh itu yang penting kita apakah dia berasal dari berasal dari ya. Tapi yang jelas dia hamzahnya sama-sama mungqalabah. Maka ada dua kemungkinan bisa hamzahnya tetap atau hamzahnya diganti wow sama iyun atau sama wiyun ya, ya Najmi ya. Terus Oke, 12 12 lanjut. Mau ditunjuk lagi nih ya. ya langsung aja ditunjuk. Oke, siap saja. Eh, yang belum. Oke, Akhirizmi. Tafadhol ya Akhirizmi. Oke, yang lain. Mana tuh Akhi orangnya? Lukman. Hadir saja. Wadir tuh. Ayo Tafadhol Akhirizmi. Nomor 12. Yang sama ya. bukan tuh nggak menyimak lagi deh Anda ketahuan. Yang bawahnya Akhi. Udah disebut nomor 12 kok sama. Oh iya saja. Jangan ngobrol dulu. Serius. Ayo, ini isim apa ini nomor 12? Isim maksur saja. Ya. Bagaimana dia kalau diubah menjadi isim mansub? Fatawiyun. Gimana?
Jelasin. Karena eh, kayak yang dijelasin tadi Ustazah di Kayak yang dijelasin tadi. apa Sekarang kamu yang di jelasin. kalau Ada-ada misalnya aja sih. isim apa tadi maksurnya itu dari 3 huruf, dia misalnya dijadiin apa ini ya apa sih dinisbatkan ya, dia jadi dipakein waw belakangnya Ustazah. Pakain wow. Berarti fatawiyun gitu. Ini Ustazah maksudnya huruf apa namanya alif maksurnya diganti jadi waw. Iya gitu. Alifnya berada pada huruf ketiga, maka alifnya diganti. Wow, gitu jawabnya. Ya, ketahuan Anda nggak konsentrasi belajarnya. Saya nggak bisa memantau Anda. Kalau di kelas bisa saya lihat, ini enggak ya. Saya nggak tahu Anda lagi ngapain gitu di ruangan gitu. Saya nggak bisa. Tapi ketahuan dari latihan Anda ketahuan bahwa ada yang serius, mana yang tidak serius. Ya, yang rugi siapa? Bukan saya. Yang rugi Anda sendiri gitu. Ya terus. Ustazah. Oke, Hmm, nomor 13 kayaknya Ustazah aja yang nunjuk. gitu. Boleh. Nama sampai 15 Ustazah. Tulisannya kecil banget. Ini apa ini? Mega, Mega Dinda. Ada orangnya? Nggak ada? Jihan. Udah hilang semua ya? Aisyah Hima. Kok kalau saya manggil nggak ada yang jawab ya? Fitri, hilang semua nih mahasiswanya. Udah 3 orang nih dipanggil, nggak ada yang menjawab. Ini nggak ada yang ngontrol absen lagi nih, ibu khotimnya nggak ada. Ada nggak? Aisyah Hima? Saya nggak tahu siapa yang absen tadi nih. Lutfi. Naam, Ustazah. Ya, tafadhol. Selanjutnya, yang mana lagi kata selanjutnya? Saya nggak akan tunjukkan. Ayo Lutfi, nggak tahu ya? Sohro. Naam, Sohrowi. Ya, ya. Itu isim apa? Nggak tahu juga. Anda tadi belajar apa enggak? Isim mamdud. Nah, kemudian ubah menjadi isim mansub. Gimana dia? Jadi Sohrawiyun. Kenapa? Karena Hamzahnya itu
asli. Ya, salah. Alif dan hamzahnya dihapus. Salah. Tawan. Tak konsen lagi. Itu contohnya tadi hamro. Teman Anda nerangin. Gimana tadi? Oh, alif taknis. Iya, karena alifnya adalah alif taknis. Maka hamzahnya diganti waw. Sehingga menjadi sahrawiyun. Apa artinya itu? Sahrawiyun. Orang gurun gitu. Orang gurun, ya betul. Serius lah ya, ketahuan nanti ya yang nggak benar-benar belajar gitu ya. Ya. Selanjutnya, Salman. Ada? Nggak ada ya? Saya nanya ke kelompok aja deh. Kelompok gimana menurut Anda ini kata Sa'yun? Safitri, boleh Zulfa, boleh Nadia, boleh Syarifah. Jawab, apa? Udah hilang semua ya? Nama saya yang 14 boleh Sarifah aja Ustazah, Ana 15. Orang saya nyuruh Anda kok. Kalau gitu saya malah nyuruh Anda. Ayo, Safitri gimana jawabnya? Nggak boleh menghindar begitu. Anak sama Ustazah. Karena ini di catatan Ana. Itu isim apa? Oh, isimnya. Itu isim manqus Ustazah. Benar nggak? Apa tadi? Kaidah isim mangkus apa tadi? Ayo. Benar nggak ini isim mangkus? Yang bikin soal. Baca lagi kaidah isim mangkus apa? Oh, bukan Ustazah, bukan. Bukan isim manqus. Kenapa bukan? Tapi ini ya, masdar Ya kenapa bukan? dari Syarat isim mangkus itu apa? Memang dia maktumun biya, tapi ada syarat satu lagi apa? Wa kusira ma qablal akhir. Berarti ini nggak sesuai nih soalnya salah ini ya.
Makanya saya kembalikan ke grup gitu ya. Jadi hati-hati bikin soal gitu ya. Jadi ini salah soalnya gitu ya. Nah, tinggal terakhir apa itu? Anda aja langsung apa? Nadwa tadi Anda yang mau jawab. Itu Paling taknya gampang ya. langsung dihilangin aja. Ya, Terus jadi apa? tambahin ya. Jadi, bentar, nih, oh ya, nadawiyun. Iya. Wawunya ditahan. Iya. Ya, Berarti jadi hanya di nomor takyun aja 14 ya. salah ya. Nah, Salah. sudah. Insya Allah segera. Ya, tapi kalau Anda ganti misalnya asai gitu ya, baru boleh gitu. Asai orang yang berusaha atau orang yang lagi ibadah sa'i gitu ya, asai gitu ya. Sama. Oh ya Ustazah, tadi yang orang gurun itu maksudnya gimana Ustazah? Sahraun itu kan gurun pasir. Heeh. Ya, maka Oh, Sahrawiyun ya orang yang tinggal di padang pasir. oh, nama Ustazah. Iya, itu bukan warna ya, bukan warna ya. Cuma polanya sama dengan pola warna ya. Masih ada soal satu lagi ya, tapi ini Afwan waktunya Ustazah, tinggal 5 menit ya. Ana mau bertanya itu gimana cara kita tahu ini aliful ta'nis atau bukan Ustazah? Afwan. Kalau warna gampang gitu, semua warna eh kita waktu belajar apa itu? Belajar apa ya? Di mana ya? Kita belajar warna tadi kemarin tuh. Tasbir. Sifat musyabbahah ya. Benar nggak? Sifat musyabbahah yang sepola dengan apa? Af'al ya. Yang muannasnya hamra itu udah ini ya. Apa saja kemarin ya sifat musyabahah yang sepola itu kan berasal dari fa'ila lazim kan kemarin, fa'ila lazim. Ada yang menunjukkan warna. Apalagi selain warna? Cacat gitu ya. Ada juga kecantikan. Ada 3 macam maknanya gitu. Yang mana muannasnya hamra. Gitu. Nah, jelas polanya ya. Af'al fa'la. Tapi kalau misalnya ada kata ulama, apakah itu alif ta'nis? Yang enggak lah gitu ya, gitu. Ya. Cuma ada kosakata tertentu seperti sahra ini gitu. Walaupun enggak ada itu ashar gitu ya, enggak ada. Cuma udah bentukannya seperti pola fa'la, maka dia dikategorikan itu adalah isim-isim mu'annas gitu ya. Tadi siapa yang bertanya? Lupa. Ana Ustazah. Ya, paham ya? Nah, itu Insya namanya Allah. keluar dari kaidah sebetulnya. Jadi kita tandain aja gitu. Kemudian penandanya apa? Lihat di dalam uslubnya gitu. Ya, dalam kalimat. Jadi kadang-kadang ada yang di luar kaidah, tapi kita temukan dia itu kategorinya seperti itu. Gitu ya. Tapi setidaknya Anda hafal polanya ala wazni fa'la. Kalau isim maksur juga ada alif ta'nis gitu. Nah, apa contohnya? Waktu kita belajar isim tafdil. Akbar muzakkar. Apa muannasnya? Ayo. Kubro Ustazah. Kubra. Maka di situ namanya alif ta'nis maksura. Ya. Kalau hamra itu namanya alif ta'nis mamdudah. Nggak ada alif taknis mangkusah, nggak ada karena isi mangkus bukan alif itu ya gitu ya, nggak ada. Jadi yang alif taknis ini hanya ada pada apa? Alif taknis mamdudah pada pola
fa'la mu'annas dari af'al atau fu'la mu'annas dari af'al. Itu khusus pada isim tafdhil. Maka pelajaran yang sudah dipelajari diulang-ulang biar tinggal di kepala. Semuanya udah dipelajari itu. Ya. Saya rasa cukup ya sampai di sini. Udah 14:40 ya. Ya. Sebetulnya ada soal satu lagi ya. Saya ingin tahu aja kayak apa bentuk soalnya, Fitri. Katanya masih tadi ada soal, ada 2. Soalnya ada 2 katanya tadi, saya ngelihat aja. Nggak ada, hanya itu aja. apa? Slide-nya udah dihapus, Ustazah. Oh gitu. Ini bukan? Afwan yang ini Ustazah. Oh Soal ada itu ya. Oh ini kebalikan ya. Ini bagus nih ya. Jadi bayin al-mansub ilaih lil kalimatil atiyah. Nah ini yang ditanya mansub ilaihnya gitu ya. Zahriyun artinya bisa tukang kembang gitu ya. Kemudian apa mansub ilaihnya? Zahrotun. Zahratun ya. Bukhariyun, orang Bukhara. Ya udah saya sebut ya. Jadi mansub ilaihnya Bukhara gitu ya. Hasnawiyun. Ya. Apa jadi mansub ilaihnya? Hasnaun, Ustaz. Hasna'u ya. Dia mamnu min saraf itu nanti akan kamu pelajari ya. Ada awiyun. Ada awiyu. Ad-da'i gitu ya. Kemudian al-Indonesi. Kalau nama negaranya nggak ada pakai alif lam ya. Jadi Indonesia gitu ya. Nama negaranya Indonesia. Khasyabiyun. Tukang kayu. Khasyabun. Iya, khasyaban. Suriyun. Orang Suria. orang Suria ya, Suria ya. Sa'iyun. Sa'i Ustazah. Sa'i. Tadi ini sa'i ini bisa 2 ya, bisa sa'awiyun, sa'awiyu atau sa'iyun. Bukawiyun. Bukaun. Bukaun ya, penangis ya. Orang yang memang sifatnya nangis gitu ya. Itu dari baka ya beki. Hamzahnya hamzah munqalabah ya. Sudah, sempat juga 5 menit ya selesai ya. Ustazah, apaan Ya. Ustazah? Hmm. Cara yang bedain hamzah asli sama munqalabah gimana ya? Kita kembalikan ke fi'il. Oh, Ya, nah. binaun apa fi'ilnya? Kan bukan bana'a, tapi bana ya beni, tandanya hamzahnya itu munqalabah. Tapi kalau apa? Ibtida tadi ya, itu kan fi'ilnya ibtada'a. Oh berarti hamzahnya as. Ya, jadi caranya kembalikan ke fi'il madinya. Ya, sama dengan kalau misalnya isim fa'il sa'ilun itu ya. Itu ada 2 kemungkinan tuh. Apakah hamzahnya asliyah atau munqalabah itu? Kalau sa'ilun apa fi'il madinya? Ayo. Sa'ala dan Sa'ala. Tapi kalau munqalabah
Salah Ustazah. Salah, mengalir ya. Salal ma'u, air mengalir. Salah, sel. Sel itu apa artinya? Banjir ya. Sel banjir ya. Jadi itu. Jadi kita harus apa saja dikembalikan ke fiil madinya gitu ya. Jadi kita akan tahu ah, apakah huruf itu ya kita kan udah belajar yang lal kemarin kan ya. Karena ada waw dan ya itu bisa berganti hamzah gitu ya. Dah, bagus pertanyaan Anda. Nah, waktu belajar yang lal kurang konsentrasi juga namanya ya. Ya, sudah. Ini apa ini? Hal indakumus soal benar nggak ini tulisannya? Ayo, ayo. Benar nggak hamzahnya di atas nibrah itu tuh? Salah ya. Hamzahnya harus di atas waw ya. Fitri, Nah, Ustazah. soal itu kan sebelumnya domah gitu. Jadi hamzahnya di atas waw ya. Soal. Siap, Ya Ustazah. bukan Nanti soal ya. Salah tulis ya. Ini pelajaran imla ini ya. Bagaimana cara menuliskan hamzah. Hamzah itu mah repot itu. Ada yang di atas alif, ada di atas waw, ada di atas nibrah, ada yang sendiri tanpa rumah gitu ya. Hati-hati itu belajar cara penulisan hamzah. Nah, milahuna darsuna hadzal yaum. siap. Hari selanjutnya apa? Kelompok 6 hari apa jadinya? Ayo. Kamis kayak Ustazah. Kamis kapan? Ya, lusa. Saya kan udah sampaikan sama Bu Khotim. Saya nggak bisa ngajar Kamis karena ada kegiatan pengabdian masyarakat di Serpong sana gitu. Saya jam 6 aja udah berangkat dari Pasca loh. Ya. Ya udah mungkin nanti bakal Nah, saya dicari kabarin lagi. lagi ya. Ya. Ya, kita ulang. Naktatim dasana hadzal yaum bihamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi